Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Joko Sugiarto, untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tolonglah kami mengerti firman-Mu yang kami boleh belajar dari kehendak-Mu untuk hidup kami saat ini. Terima kasih. Amin. Saudara, saat ini kita akan membahas sebuah tema akhirnya roboh dan bisa dihancurkan. Setelah Musa mati, umat Israel di bawah kepemimpinan Yosua harus melangkah terus memasuki tanah terjanji. Untuk bisa masuk ke situ, jalannya tidak mudah karena mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang telah bermukim di tanah itu. Mau tidak mau, mereka harus bertempur menghadapi bangsa-bangsa itu. Salah satu yang paling sulit dan yang paling kuat dan yang sukar untuk dikalahkan secara nalar yaitu Yeriko. Sebab Yeriko dikelilingi dengan benteng yang bertembok tinggi, tebal, dan kuat, serta dijaga oleh prajurit-prajurit terlatih. Pantul mustahil bisa dikalahkan oleh Israel yang hanya mantan budak-budak Mesir. Mereka tidak punya alat-alat perang. Mereka tidak punya prajurit yang terlatih. Mereka juga tidak punya jenderal perang. Mereka hanya bangsa nomad dari gurun pasir. Mereka sangat kecil kemungkinan bisa mengalahkan Yeriko. Namun, atas perintah Allah, umat Israel sehari sekali diminta untuk mengelilingi kota Yeriko itu tanpa berbicara, dengan dipimpin oleh 7 imam yang masing-masing membawa sangkakala dan berjalan di depan tabut perjanjian. Sedang pada hari ke-7 nanti, Yeriko harus dikelilingi sebanyak 7 kali. Setelah itu para imam diharuskan meniup sangkakala dan umat diharuskan berteriak dengan suara nyaring. Akhirnya tembok kota Yeriko yang kokoh, kuat itu runtuh. Ini mengagumkan dan dicatat dalam kitab Yosua 6 ayat 1-20. Tentu ini perjuangan yang mendebarkan hati bagi Israel, tapi sekaligus mencengangkan dan mencelikkan mata rohani mereka bahwa menaati perintah Allah dengan iman sangatlah menakjubkan nanti hasilnya. Itu sebabnya dalam kitab Ibrani 11 ayat 30 dikatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Peristiwa ini sangat berkesan dan meninggalkan kenangan yang amat membekas di dalam sejarah Israel sampai sekarang. Dari generasi ke generasi, hal ini diceritakan oleh bangsa Israel dan para pembaca Alkitab. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa yang menggemparkan dan menghebohkan ini? Pertama, ini adalah peristiwa besar yang diperbuat oleh Allah dalam sejarah.
peristiwa ini selalu menyemangati dan memberikan inspirasi baru bahwa Allah yang saat itu mampu melakukan hal-hal yang besar, maka Allah yang sama pula yang pada saat ini masih juga tetap mampu melakukan hal-hal besar yang sangat menakjubkan. Persoalannya bukan terletak masih maukah Allah melakukan perbuatan besar saat ini, tapi persoalannya justru pada kita, yaitu maukah kita percaya dan maukah kita dipimpin dan mematuhi perintah dan kehendak Allah yang ditujukan kepada kita. Kedua, robohnya dan hancurnya Yeriko merupakan tindakan dan langkah-langkah iman. Walaupun orang Israel tidak bisa mengetahui apa hasil akhir dari mematuhi perintah Allah untuk mengelilingi tembok Yeriko, tapi mereka tetap taat dan akhirnya mereka melihat hasilnya. Berarti Yeriko ditaklukkan bukan oleh strategi dan taktik perang seorang jenderal yang jenius, tetapi oleh kuasa Allah sendiri. Allah hanya meminta umat Israel untuk mengikuti perintahnya saja. Kelemahan dan ringkihnya Israel justru dipakai dan diubahkan oleh Allah menjadi tekad dan keberanian yang membara untuk melakukan tugas yang berbahaya dan yang tidak masuk akal. Dalam hal ini Allah lah yang bekerja, dan umat Israel dengan iman mengikuti saja kerja Allah. Ini berarti Allah dan umat Israel sama-sama bekerja untuk mewujudkan dan mencapai tujuan yang sama. Dari pengalaman dan peristiwa roboh dan hancurnya Yeriko, kita diingatkan, jika kita sedang menghadapi suatu tugas atau persoalan yang besar, yang berat, dan sangat mendesak, ingatlah bahwa Allah adalah pribadi dan kekuatan yang tidak boleh dilupakan, apalagi diabaikan. Walaupun Allah sama sekali tak kelihatan, justru pada saat kita tidak mampu menyelesaikan tugas yang berat dan menghadapi persoalan yang besar dalam hidup ini, Allah memampukan kita untuk menyelesaikan tugas yang berat dan memecahkan persoalan yang besar itu. Bersamalah selalu dengan Allah, dan jangan kesampingkan Allah dalam hidupmu. Allah ada di dekatmu, walau tak kelihatan. Sama seperti bulu mata ada di dekat mata kita, tapi kita tidak pernah dapat melihatnya. Percayalah, Ia di dekatmu. Amin.